Sanksinya Bapak Ibu sekalian, ada mulai dari peringatan lisan, tertulis, dan bahkan pangkat dan juga sanksi administrasi. Tentu Bapak Ibu sahabat semua tidak mau jika Bapak Ibu sekalian sendiri atau sekolahnya menerima sanksi-sanksi ini. Jadi perhatikan baik-baik. Video ini akan menjelaskan berkaitan dengan aturan terbaru di 2022 ini yang baru saja dirilis oleh kementerian. Jadi simak selengkapnya informasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ibu dan Bapak sekalian, sahabat semua, sahabat sekolah berada di mana berada. Semoga selalu sehat ya. Dan di video ini kita sesuai di informasi tadi, jadi Bapak Ibu sekalian untuk menghindari sanksi-sanksi yang bisa diberlakukan tadi, tentu Bapak Ibu sekalian harus memahami ya aturan main atau aturan resmi berkaitan dengan yang baru saja rilis di sini ya. Peraturan Mendikbud berkaitan dengan pakaian seragam sekolah. Ya, ini Permendikbud nomor 50 tahun 2022 Bapak Ibu ya. Ini baru rilis. Dan tentu Bapak Ibu sekalian yang belum mengetahui, simak baik-baik ya agar mengetahui informasi selengkapnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe, bunyikan notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini ketika ada info terupdate terbaru ya. Baik, kita langsung meluncur di sini, Ibu dan Bapak sekalian. Berkaitan peraturan Menteri Pendidikan, ini ya terbaru. Nah, kita langsung to the point aja ya, Bapak Ibu ya. Mengingat dan seterusnya ini. Nah, ini juga tidak perlu kita bahas, Bapak Ibu sekalian ya. Langsung pengaturan pakaian seragam tujuannya ya. Tujuannya menanamkan dan menumbuhkan nasionalisme, kebersamaan, memperkuat persaudaraan dan seterusnya. Nah, kita langsung pada poin intinya, pakaian seragam sekolah. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi, pakaian seragam sekolah ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum tahu ya, jenis pakaian seragam sekolah ini terdiri atas pakaian seragam nasional dan pramuka. Dua itu Bapak Ibu ya. Nah, atau mungkin ada sahabat yang menyimak video ini tentu juga mengetahui ya, ada pakaian lain selain dua itu, yaitu pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud ayat 1 ya, dapat menggunakan pakaian khas ya, pakaian khas atau pakaian adat biasanya ya. Ini jadi teman-teman sekalian bisa ketahui ini ya, bisa dilihat ini ya. Jadi ada resmi diizinkan untuk pakaian adat atau pakaian seragam khas. Nah, pakaian seragam khas. Ya, selain ini 1, 2 dan 3 ini. Ya, jadi itu. Dan selanjutnya setelah itu ya, pemerintah daerah ya juga bisa mengatur sesuai ini ya Pemda. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian di daerahnya, di Pemda Bapak Ibu mengatur ya untuk pengenaan pakaian adat ya bagi peserta didik itu juga bisa diizinkan ya, diikuti dengan peraturan bupati, peraturan gubernur begitu ya. Nah, model dan warna kalau kita lihat tadi ya, itu Bapak Ibu sekalian sepertinya tidak ada perubahan atau masih tetap sama ya. SD seperti biasa, SMP, SMA tetap sama. Dan modelnya juga tetap sama. Nah, yang berikut ya langsung kita perhatikan pada poin penting ini Bapak Ibu ya, yaitu untuk penggunaan dan pengadaan pakaian seragam. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik penggunaan dan pengadaan pakaian ini. Nah, pakaian seragam nasional, nah ini digunakan paling sedikit hari Senin dan Kamis, Bapak Ibu ya. Jadi paling sedikit hari Senin dan Kamis. Nah, apa itu pakaian seragam nasional? Ya tadi, yang di atas, atasan putih, bawahan kalau SD merah ya, di bawah kalau SMP biru, SMA abu-abu. Itu pakaian seragam nasional Senin dan Kamis. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di sekolahnya menerapkan hari ini kok tidak memakai pakaian seragam nasional, itu jelas menyalahi aturan Bapak Ibu ya. Nah, yang berikut seragam pramuka ini. Seragam pramuka ya digunakan selanjutnya pada hari yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Intinya pramuka ini ya, pramuka selain hari Senin dan Kamis, bisa saja mungkin hari Jumat ya dan Sabtu atau salah satu hari itu juga bisa ya. Nah, tergantung sekolah Bapak Ibu dan pakaian adat digunakan misalnya pada hari atau acara adat tertentu ya.
Ini. Kemudian seragam nasional ya, kalau Bapak Ibu sekalian hari pelaksanaan upacara ya, pada upacara ini harus dilengkapi dengan atribut. Ya, atributnya apa? Tentu Bapak Ibu juga tahu ya, ada alat-alat atau tambahan seperti topi, kemudian dasi ya. Itu. Jadi atribut tambahan yang dimaksud seperti itu Bapak Ibu. Dan berikutnya, nah ini pengadaan pakaian ya. Tanggung jawab orang tua Bapak Ibu dan wali peserta didik. Jadi sebenarnya ini bukan tanggung jawab sekolah ya. Sekolah ya kalau sesuai aturan ini tidak tanggung jawabnya. Tetapi realitanya kalau sekolah tidak mengkoordinir ya, itu tidak terjadi keseragaman atau ya pokoknya kurang tertata lah, biasanya seperti itu. Makanya biasanya diserahkan pada koperasi ya atau komite sekolah. Biasanya seperti itu. Kalau di sekolah Bapak Ibu sekalian bagaimana? Tinggalkan kolom komentar. Atau mungkin masih ada yang sekolahnya masih mengkoordinir langsung ya. Nah, ini. Dan berikutnya, Pemda pusat, Pemda daerah dapat membantu pengadaan pakaian dan pakaian adat ya, memprioritaskan peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi ini ya. Jadi yang kurang mampu secara ekonomi akan dibantu, bisa ya. Nah, yang pasal berikutnya ya. Nah, ini sanksi Bapak, sanksi yang tadi kita sampaikan di awal ya. Jadi perhatikan baik-baik ini, ada peringatan lisan tertulis ya, penundaan kenaikan pangkat, tentu rugi nih sekali Bapak Ibu sekalian ya, hak jabatan ya, atau sanksi administratif lain yang ketentuan perundang-undangan, dan ini yang tentu bisa lebih berat lagi Bapak Ibu sekalian ya, sesuai dengan peraturan perundangan ya, sesuai dengan bobot dari kejadiannya itu. Itu Bapak Ibu sekalian, dan itu saja informasi. Dan ini Bapak Ibu sekalian ada lampirannya lagi berkaitan dengan contoh pakaiannya ya. Nah, seragam nasional SD ya. Ini kemudian atributnya ya, dimulai dari dasi nih, kemudian topi, logo dada, bed ya, Indonesia, nama sekolah, nama siswa ya. Itu, dan yang lain juga ya hampir sama Bapak Ibu sekalian ya, tidak ada gitu perubahan yang signifikan. Nah, masih sama seperti itu, dan Bapak Ibu sekalian nanti bisa disesuaikan ya di sekolah Bapak Ibu sekalian seperti apa ya. Seperti apa hari Senin dan Kamis tadi kan nasional ya. Kamis seragam nasional ya, seragam nasional. Nah, tinggal disesuaikan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu mungkin bisa pramuka ya. Nah, mungkin Selasa ini bisa Selasa Rabu ini bisa batik ya. Nah, disesuaikan saja Bapak Ibu dengan tempat Bapak Ibu, atau mungkin ada pakaian-pakaian adat dan lain sebagainya ya. Ini hanya contoh simulasi aja sesuai dengan aturan resmi yang terbaru ini Bapak Ibu sekalian ya. Dan sementara informasi yang bisa kami sampaikan seperti itu, jangan lupa di like, dukung, support channel ini agar Bapak Ibu tidak ketinggalan update informasi untuk sekolah Anda. Sekian, sampai jumpa di next video.